Awal mulanya Solomon Fandi sedang mengantar anaknya yang baru pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan, kawanan pemberontak sedang menuju ke arah rumahnya. Dengan berlari secepat kilat, Solomon pun berusaha untuk menyelamatkan kedua putrinya serta istrinya. Akan tetapi naas bagi Solomon, ia tertangkap oleh kelompok pemberontak, sebut saja RUF, Revolution United Front atau Pasukan Pembebasan Rakyat. Akhirnya Solomon pun digelandang ke sebuah pertambangan milik kelompok pemberontak tersebut. Saat bekerja menyaring tanah, tanpa sengaja, Solomon menemukan sebongkah berlian yang berukuran besar. Solomon pun mengendap-endap menyembunyikan berlian tersebut. Takut aksinya diketahui komandan bengis itu, Solomon pun tertangkap basah. Dari tadinya juga sudah basah-basahan, Solomon dipergoki oleh sang komandan dan digertak supaya memberikan hasil temuannya itu. Dengan bersikeras Solomon pun tidak mengakuinya. Cekcok pun tak terelakkan. Tiba-tiba ledakan bom pun terjadi tepat mengenai komandan tersebut. Komandan pun tersungkur dan tak berdaya. Solomon ditangkap oleh tentara dan dijebloskan ke sela tahanan yang berada di Freetown. Tanpa tidak sengaja pertemuan Archer dan Solomon pun terjadi. Sebelumnya, Archer adalah tentara bayaran yang sering memburu berlian dan diselundupkan ke luar negeri. Pekerjaannya itu melibatkan atasannya Archer di kesatuannya. Teriakan dari dalam sela saat para tahanan meneriakan RUF telah datang sontak seisi. Sela pun ramai dan riuh. Komandan RUF melihat Solomon dan berteriak agar dia mengembalikan apa yang telah Solomon curi darinya. Akan tetapi Solomon enggan dan terus menolak untuk mengakui bahwa Solomon telah mencurinya. Tanpa tidak sengaja Archer mendengar dan mulai tertarik. Archer pun. Sebelumnya Archer tertangkap di kawasan perbatasan. Karena melanggar peraturan, akhirnya Archer pun dibui. Tak lama kemudian Nabil rekannya membayar uang tebusan dan Archer pun bebas. Saat di liar penjara, Archer meminta agar Nabil menebus orang yang bernama Solomon Fandi yang masih di dalam tak banyak cincong. Langsung Nabil pun menuruti apa yang telah Archer dapat. Akan tetapi Archer dibuntuti oleh rekan kerjanya. Lalu, Archer berhasil menjual berlian yang telah diselundupkan olehnya. Saat menikmati hasil jerih payahnya, Archer ke kedai Bang Mat. Sebut saja begitu. Saat bertegur sapa, Archer melihat sesosok wanita, sebut saja Maddi. Tidak jauh dari pembicaraan sebelumnya, Archer setengah berhasil mengajak Maddi berdansa, walaupun akhirnya Maddi enggan diajak happy-happy oleh Archer. Dengan kata lain, penolakan pun didapat oleh Archer. Keesokan harinya Archer berusaha membujuk Solomon dengan bersikeras. Solomon pun berpikir dan berusaha menolak bujukan Archer. Setelah beberapa kali dibujuk dengan sangat amat terpaksa dan kondisi yang tidak memungkinkan, kelompok pemberontak PU sampai di Freetown dan merangsak masuk serta memberondong serta menyerang warga sipil yang tak berdosa. Solomon dan Archer pun berusaha menghindar dari serangan frontal dan tak terarah itu. Di sebelah kanan mereka tentara sedang dibantai secara membabi buta. Solomon Fandi dan Denny Archer pun berhasil melewati maut tersebut. Mereka merencanakan untuk mengambil kembali berlian yang Solomon kubur saat sebelum dirinya tertangkap oleh tentara. Saat di kamp pengungsian, Archer kesulitan untuk kembali ke hadapan kolonel. Ternyata Archer mendapatkan ide. Dengan amat terpaksa Archer meminta rekan seprofesinya Maddi untuk memberitahukan bahwa Archer Denny datang mencarinya. Walhasil Maddi pun datang menemuinya. Saat percakapan mengerucut bahwa Archer dan Solomon akan kembali ke tempat di mana sebuah berlian besar ditemukan oleh Solomon, Maddi masih beranggapan bahwa Archer memanfaatkan Solomon untuk sebuah keuntungan pribadi. Ternyata Archer mempunyai niatan baik bahwa keluarga Solomon akan Archer cari. Dengan imbalan berlian itu harus Archer dapatkan untuk sang kolonel. Madin, Solomon dan Archer pun terbang menuju kamp pengungsian berikutnya dengan pesawat tumpangan dari Wahau. Sesaat ketika Solomon mencari, sesosok pun muncul. Solomon pun berteriak dan tentu saja istri Solomon pun menghampiri dan saling melepas rindu, dan Solomon berusaha bertanya akan keadaan putranya yang bernama Giovanni Solomon. Istri Solomon pun menceritakan bahwa dia telah diculik oleh Ruf dan dijadikan infanteri atau tentara kecil. Dengan emosi yang meluap-luap, Solomon pun dihajar oleh tentara penjaga agar tidak membuat keributan. Singkat kata, Solomon, Maddi, dan Archer kembali ke tempat asalnya
dan menuju tempat berikutnya dengan mengikuti rombongan media. Archer beserta dua temannya itu pun dihadang dalam tengah perjalanan. Kontak senjata pun tak terelakkan dan korban kembali berjatuhan. Saat itu Solomon, Medi, dan Archer berhasil kabur dan lari ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka disergap oleh milisi lokal yang selalu menjaga rumah-rumah mereka dari ancaman Ruth. Ternyata Archer, Solomon dan Medi dibawa ke rumah Benjamin. Pagi menjelang Archer, Solomon, Medi dan ditambah lagi Benjamin akan menunjukkan tentara. Lagi-lagi infanteri menghalangi dan Benjamin pun tertembak lantas dilarikan ke kamp pengungsi. Dari situ Archer bertemu dengan sang kolonel Chow At-Zua agar Archer ikut dalam misi pembersihan. Ternyata Archer menyusun siasat agar misinya bisa tercapai. Maka dengan itu Solomon dan Medi berusaha membantu rencana Archer. Untuk mengalihkan perhatian, Medi mengajak prajurit yang sedang berjaga berfoto. Sedangkan Archer mencari pembekalan dan Solomon bertugas untuk membawa barang bawaan yang akan mereka perlukan. Di dalam perjalanan menuju tambang tersebut, Medi pun memberikan salam perpisahan kepada Archer. Karena sedikit banyak Medi naksir Archer, dan Archer pun menyambutnya. Di sisi lain Medi ingin ikut ke pertambangan akan tetapi Archer enggan mengajaknya. Archer malah menyuruh agar menunggu telepon darinya. Perjalanan pun dimulai. Dengan berlari Archer dan Solomon berusaha agar cepat sampai. Karena Solomon sangat khawatir dengan keadaan anaknya yang diculik Ruth. Setelah lama perjalanan, akhirnya Solomon dan Archer mengintai dan menunggu momen pas untuk menyerang akan tetapi Solomon nekat mencari dia Fandi Solomon dan tentu saja sang ayah mengenali anaknya. Dari belakang Solomon berusaha untuk mengajak anaknya untuk menghampiri dirinya. Archer melihat dari kejauhan bahwa tindakan Solomon sudah tidak masuk akal. Sang anak enggan menerima kehadiran ayahnya. Dan Solomon pun ditawan kembali dan diperintahkan untuk menggali berlian tersebut. Tetap aja Solomon enggan buka mulut sampai-sampai dia dijadikan sandera. Tak lama kemudian bantuan pun datang dari pasukan kolonel Chow At-Zua. Kawasan pertambangan pun dilanda, diterjang peluru helikopter dan ledakan. Di mana-mana nol dia terlihat. Justeris melihat kejadian tersebut dan tidak berani melangkah. Archer melihat dia terdiam berusaha menyelamatkannya. Dan Solomon pun menghajar habis-habisan komandan Ruth tersebut hingga tewas. Keadaan pun aman terkendali. Lagi-lagi Solomon diancam agar memberitahukan keberadaan berliannya tersebut. Archer beserta kolonel pun berjalan menuju lokasi berlian yang dikuburnya itu. Archer memberi isyarat kepada Solomon agar melawan pasukan kolonel tersebut. Saling tembak pun terjadi, kolonel meninggal dan Solomon beserta dia selamat akan tetapi Archer terluka yang mengenai dada kanannya. Archer memaksa Solomon untuk menyerahkan berliannya itu. Dia malah mengonongkan senjatanya ke arah Archer. Akan tetapi Solomon berhasil meluluhkan hati anaknya itu dan mereka. Come on, give it to me, huh? Anaknya itu dan mereka melarikan diri ke atas bukit Ngarai agar dapat tumpangan dari rekannya Archer yaitu Nabil yang sudah diberitahukan sebelumnya. Titik penjemputannya. Sayang sekali penonton, Danny Archer tidak sanggup meneruskan perjalanan dan dia pun teringat pesan sang kolonel TII Adis East Africa. Danny pun meninggal dengan kehabisan darah. Sebelum menutup matanya, Archer menelpon Medi agar dapat menolong Solomon di sana untuk sebuah kesaksian kepada dunia. Danny setuju bahwa kisah Archer akan dijadikan narasumber oleh Medi. Dan akhirnya kedua dibalik semua itu pun terbongkar. Tamat.